Fasdil Alfadul Quran, Mu'jam, mencari ayat-ayat. Ternyata nama Ibrahim dicantumkan dalam deretan huruf alif. Berarti itu adalah bukan asli Arab, tapi istilah yang diarabkan. Dan memang betul, semua tarikh sejarah Islam, buku apapun berkaitan dengan sejarah Islam, semua menyatakan bahwa Ibrahim itu bukan aribah, tapi musta'aribah. Ibrahim itu bukan aribah, maksudnya bukan orang Arab asli, tetapi musta'aribah. Apa maksudnya? Orang yang bukan Arab tapi dianggap Arab. Berarti memang Ibrahim bukan orang Arab tapi dianggap Arab. Jadi jangan di-R dulu orang Arab bahwa Ibrahim itu katanya orang Arab. Ya, mereka sendiri nggak mampu memahami. Apalagi ada orang yang bukan Arab menyatakan Ibrahim orang Arab. Ini lebih Arab daripada orang Arab. Supaya kita cerdas, supaya kita memahami, jangan keliru memahami agama. Kemudian Yakub juga begitu, lebih pasti bukan orang Arab, dia adalah mbahnya Bani Israel, dan itu berbicara dalam bahasa Ibrani. Loh Ustaz, kan dalam Quran kan berbunyi innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jawabannya betul. Mengapa? Karena Nabi Muhammad menerima wahyu dalam bahasa Arab. Berarti Allah sendiri yang menerjemahkan ucapan Ibrahim, ucapan Yakub kepada anak-anak mereka yang dulunya bukan dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari ayat itu, supaya kita merenung bahwa wahyu ada wahyu terjemahan. Terjemahan siapa? Terjemahan Allah sendiri. Allah sendiri yang menerjemahkan. Kalau Allah sendiri yang menerjemahkan, gak mungkin keliru. Pasti terjemahannya benar. Karena Allah sendiri yang tahu berbagai macam bahasa. Supaya Nabi Muhammad paham. Dulu Ibrahim ngomong begini, dulu Yakub ngomong begini, supaya kamu paham. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian inilah yang menjadi dasar mengapa Quran harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang bukan Arab. Jadi kalau Allah sendiri menerjemahkan wasiat Ibrahim, wasiat Yakub yang bukan bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yakni Al-Quran, wahyu Quran, maka Quran yang wahyu itu wajib juga diterjemahkan ke dalam bahasa yang bukan Arab. Jadi nggak ada istilahnya dilarang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau ini terjadi, maka kita sebagai yang bukan Arab nggak ngerti apa itu wahyu Quran. Bagaimana kita bisa tahu wahyu Quran? Apa langsung dari bahasa Arab? Nggak mungkin. Mesti ada perantara, ustadz, kiai atau siapapun yang menerjemahkan ke dalam bahasa kita supaya lebih paham. Meskipun yang menerjemahkan bukan Allah, tapi kita yang harus ahli bahasa Arab. Nah, supaya kita paham lebih detail, saya ambil contoh. Ini kebetulan saya bawa satu juz. Ini satu juz. Tahu juz ya? Nah, juz ada juz pertama, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Kita ini sebagian besar muslim ini mengharapkan anak-anak kita itu hafal 30 juz. Kita semua bangga kalau punya anak hafal 30 juz. Kita paling banter hafal juz ke-30. Kita paling banter hafal juz ke-30. Paling apa ya? Ya paling dahsyat kita ini. Kita tahu bahwa Quran itu 30 juz. Jadi kalau kita tahu Quran 30 juz, paling banter kita hafal Quran juz 30, syukur-syukur anak kita ini bisa hafal Quran 30 juz. Ini saya bawa satu juz saja. Kalau dari jauh, ini tulisannya tidak begitu kelihatan. Kalau dari dekat kelihatan, tulisannya Jawa semua. Ini tulisannya Jawa. Aksara Jawa. Coba ini aksara Jawa ini. Aksara Jawa ini. Aksara Jawa berdampingan dengan Arab. Yang aksara Jawa itu
Ya pasti tulisannya Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botomo, itu loh. Tulisannya Jawa, tapi ini Quran. Quran ini tulisannya Hono Coroko, bahasanya bahasa Jawa. Ini diterbitkan tahun 1930 oleh AB Samsiah Paguyuban Muhammadiyah Surakarta Hadiningrat. Jadi yang menerbitkan ini Muhammadiyah tahun 1930 Jawa. Orang Muhammadiyah dulu, ini ada yang Muhammadiyah, ada yang NU di sini. Ya Muhammadiyah dulu. Ada Muhammadiyah itu sebetulnya lebih Jawa sebetulnya. Karena apa? Muhammadiyah sudah menerjemahkan Quran, hurufnya huruf Hono Coroko, huruf Jawa. Tahun 1930 sudah menerjemahkan seperti ini. Jadi sayang kalau ada generasi Muhammadiyah sekarang alergi dengan bahasa Jawa, apalagi alergi dengan huruf Jawa. Itu berarti Muhammadiyahnya diragukan. Berarti dia sudah keluar dari jalur Muhammadiyah. Tegas saya katakan begitu. Jangan terlalu Arab minded, meskipun saya pakai Arab. Huruf Jawa tetap itu harus dipakai. Karena itu bukan aksara bid'ah, bukan bahasa bid'ah. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya utarakan ini. Kita kaget dulu, nggak cerdas dulu kemudian cerdas itu lebih baik daripada cerdas kemudian pelunga-pelungu. Ya kan? Nah, ini terbitan Muhammadiyah. Setelah itu baru kemudian A.R. Fakhruddin, Kiai Haji A.R. Fakhruddin, orang Muhammadiyah pasti tahu. Kiai Haji A.R. Fakhruddin itu adalah ketua PP Muhammadiyah 2 generasi sebelum Amin Rais. Itu menerjemahkan Sekar Sari Kidung Rahayu Sekar Mocopat terjemahanipun Juz Amma. Tulisannya aksara Latin, bahasanya Jawa, tapi dalam bentuk tembang mocopat. Kalau tembang mocopat berarti lagunya bukan lagu Arab, lagu Jawa. Durmo, Pangkur, Megatro, Kinanti dan sebagainya. Ini semua. Jadi kalau bahasa Arabnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira terjemahnya di sini apa? Sakabeng puji iku kaduwene Allah kang mangerani ngalam kabeh. Nah, lagunya lagu apa? Lagu Arab? Lagu Jawa. Itu di sini ada. Ini diterbitkan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kalau Universitas Ahmad Dahlan itu Universitas Muhammadiyah, bukan Universitas NU, ya kan? Terbitan tahun 1992. Ini loh Muhammadiyah. Dilalah kersaning Allah. Tahun 2011 ada yang namanya Sekar Mocopat Injil Matius. Tadi yang ini tahun 1992 ada Sekar Mocopat terjemahanipun Juz Amma. Tahun 2011 ada Sekar Mocopat Injil Matius. Penerjemahnya Samijo dan Stefanus Aris Sumardi di Yogyakarta. Penerbitnya Petruk. Sekarang pertanyaannya sederhana. Siapa jiplak siapa? Siapa nyontoh siapa? Kristen nyontoh Muhammadiyah atau Muhammadiyah nyontoh Kristen? Kristen nyontoh Muhammadiyah. Artinya apa? Dakwah Muhammadiyah dianggap ancaman bagi Kristen. Mengapa dianggap ancaman? Kalau Muhammadiyah sudah pakai budaya Jawa, ini nanti orang Jawa jadi Muslim semua, bahaya ini. Maka Kristen harus bertindak, terjemahkan Injil dalam bahasa Jawa supaya orang Jawa jadi Kristen. Paham maksud saya? Jadi kalau bapak ibu nggak mau pakai batik di masjid, jangan salahkan nanti batik bergentayangan di gereja. Kalau orang Jawa nggak mau sholat pakai blangkon, jangan salahkan nanti blangkon bergentayangan di gereja. Paham maksud saya?
Kalau orang Jawa pengajian nggak mau pakai bahasa Jawa, jangan salahkan ada gereja Jawi Wetan. Sudah ada, Pak. Dan itu sudah ada. Dan itu sudah ada. Anda marah kepada mereka, jangan marah kepada mereka. Marahlah pada diri Anda sendiri. Bahwa kita tidak cerdas memahami apa itu agama dan apa itu budaya. Tidak bisa dunia ini dijadikan semua budaya Arab, nggak bisa. Arab itu hanya budaya, Jawa itu budaya, Sunda itu budaya, itu semuanya sederajat. Ada budaya Arab yang bertentangan dengan syariat ditolak, yang bersesuaian dengan Islam diterima. Ada budaya Jawa yang sesuai dengan syariat diterima, yang bertentangan juga ditolak. Jadi prinsipnya sesuai dengan syariat tidak. Kalau sesuai dengan syariat diterima. Kalau tidak sesuai dengan syariat ditolak. Contoh sederhana, boleh nggak menggunakan lagu Jawa di sini tembang? Boleh. Itu terjemahan dalam bahasa Jawa, tembangnya tembang Jawa. Tapi kalau membaca Quran dalam tembang Jawa, salah. Membaca Quran dalam lagu yang benar. Kalau disesuaikan dengan lagu Jawa, nanti nggak match, nggak nyambung. Nah, itu harus tahu bedanya. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Kita bisa menempatkan. Kalau terjemahannya bahasa Jawa, ya lagunya lagu Jawa. Kalau bacaannya bahasa Arab, maka jangan disesuaikan dengan lagu Jawa, nanti agak melenceng. Karena bacaan tidak boleh mengikuti lagu, tapi lagu harus mengikuti bacaan. Nah, ini tidak ekstrim, kita bisa tengah-tengah. Nggak kanan, nggak kiri. Nggak anti Arab, nggak anti Jawa. Jawa oke, Arab oke, tapi tahu tidak Arab minded, tidak Jawa minded. Tidak kekeh dengan Arabnya, tidak kekeh dengan Jawanya. Yang penting adalah Islam tidak sesuai dengan syariat Islam tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih paham, itulah sebabnya kalau kita memahami Quran secara benar, kita tahu Islam itu seperti apa, dan itu berfungsi untuk segala umat. Nabi-nabi diutus dengan bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Artinya dengan bahasa kaumnya itu berarti dengan bahasa sesuai dengan bahasa yang berlaku pada umat masing-masing. Bisa jadi dulu kita tidak tahu karena Quran tidak bicara. Di Jawa ini ada nabinya dulu mungkin. Dan pasti ada kitab sucinya, tapi dulu kita nggak tahu. Quran hanya mengatakan semua umat ini ada nabi. Tapi nabi yang terakhir ini adalah untuk seluruh umat. Dialah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di India itu kalau misalnya ada sholawat ya. Kalau di sini kan sholawat pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab, ya. Kalau di India enggak. Lagunya pun lagu India. Jadi kalau mereka bersalawat begini. Ya Nabi salam tum par hai, Ya Rasul salam tum par hai, tumhare safaat hum par namaz hai, tumhare safaat hum par namaz hai. Nah, itu lagu di sana. Dan itu Islami. Tidak salah, mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Urdu, bahasa India juga boleh. Dan tulisannya seperti tulisan yang ada di televisi Mahabharata itu. Kalau di sini pakai tulisan Jawa, pakai tulisan Arab. Di NU, yang NU memang tidak pakai tulisan monocoko. Ada yang namanya Tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris itu tulisannya Arab, tapi bahasanya Jawa. Tapi Arabnya bukan Arab Saudi. Arabnya Arab ada huruf jim tapi titiknya 3. Ada huruf kaf tapi ada titiknya. Itu berarti huruf Arab Jawa. Tapi dibaca bahasanya Jawa. Itu yang disebut huruf pegon. Makanya kalau di pesantren NU ada ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang baris bawah itu ada tulisan kecil-kecil, miring-miring itu. Orangnya yang miring, tulisannya yang miring. Itu kalau dibaca alhamdu utawi sakabe puji
Lillahi iku kaduwene Allah Rabbun kang mangerani al alamina ngalam kabeh. Nah gitu. Itu di pesantren NU. Bayangkan ya, kalau saya mau blokosuto di sini supaya cerdas. Orang NU itu menggunakan bahasa Jawa itu bahasa Jawa Nguku. Nggak nyambung dengan bahasa Jawa Tengahan. Bahasa Jawa yang Jawa Tengah. Itu bahasa Jawa Kromo Inggil. Bahasa Jawa Moko itu adalah pelestarian dari bahasa Jawa kuno, bahasa Jawanya Mojopahit, Hindu Buddha saat itu. Di situ ada istilah kabeh. Kalau dalam karya masa Mojopahit, masa Hindu Buddha itu, ada yang disebut Kakawin Sutaksono. Ada ungkapan begini: Binneka tunggal ikatan hana dharma mangloa. Nanging hana pamintaku huripana sahananing ratu kabeh. Nah itu bahasa Jawa kuno. Kalau saya boleh berkelakar guyonan begini, seandainya Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk dibangkitkan dari alam kubur dan kemudian mengadakan tamasya spiritual atau ziarah kepada para guru di pesantren NU, pasti mereka bisa saling ngomong. Kenapa? Karena bahasanya mirip. Kalau yang Jawa sekarang di pesantren mengatakan ono, bahasa Jawa kuno menyebutnya hana. Ono, hana kan mirip. Menyatakan kabeh, di pesantren juga mengatakan kabeh. Kalau mereka datang bukan ke pesantren tapi datang ke Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, pasti nggak nyambung pelunga-pelungu meskipun sama-sama pakai bahasa Jawa. Yang satu mengatakan kabeh, yang satu mengatakan sedoyo. Yang satu mengatakan hana, wonten, nggak nyambung. Yang satu wonten, yang satu hana. Kalau yang di pesantren nyambung, yang satu mengatakan hana, yang satu mengatakan ono. Hana, ono, nyambung, mirip, iya kan? Ini kalau kita tahu memang di pesantren itu melestarikan bahasa Hindu Buddha zaman itu, dan itu tidak salah. Dan itu sebagai bentuk bahwa ini bukan sesuatu yang baru, tapi dialihkan. Bajunya sama, tapi isinya beda. Makanya disebutkan pesantren. Pesantren itu dari kata apa? Santri. Santri itu dari bahasa Tamil. Artinya santri di India, santri itu orang yang belajar kitab-kitab Weda. Kalau di sini santri itu orang yang belajar kitab-kitab Islam. Sedangkan kalau dalam bahasa Arya, bahasa Sanskrit menyebutnya bukan santri tapi sastri. Artinya orang yang belajar kitab-kitab Weda. Kitabnya sendiri sastri, kitabnya sendiri disebut sastra. Nah, kitab Weda. Nah, coba. Ini harus kita pahami sebagai muslim. Jadi ini khas betul-betul bukan Indonesia, Asia Tenggara. Makanya orang-orang Arab kalau menyebut Asia Tenggara itu disebut dengan istilah ini, ashabul jawiyin, orang-orang Jawa. Bukan berarti orang Jawa ini, tapi Jawa dalam arti Asia Tenggara. Nah, mudah-mudahan kita paham dan saya harapkan ada pertanyaan dan mungkin saya bisa jawab. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.